Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di Tutor Otomotif Ruang Inspirasi. Bagaimana kabarnya teman-teman sahabat otomotif dimanapun berada, khususnya di Ruang Inspirasi. Jumpa lagi. Semoga kalian dalam keadaan sehat, dalam keadaan eh, baik-baik saja dan diberi kemudahan dalam beraktivitas. Teman-teman semuanya, pada kali ini saya akan coba menjelaskan yang namanya karburator, teman-teman. Pada video sebelumnya kita sudah jelaskan nama-nama komponen karburator, tapi pada pertemuan kali ini kita akan coba menjelaskan komponen karburator, cara kerja karburator, kemudian komponen apa saja yang membuat trouble pada karburator bila mana salah satu dari komponen karburator itu mengalami rusak atau kendala. Teman-teman semua dimanapun berada, jangan lupa dukung channel saya di Tutor Otomotif Ruang Inspirasi agar channel ini terus berkembang. Channel ini menjadi channel yang bermanfaat bagi kita semua dan sebagai tempat untuk belajar bersama. Baiklah teman-teman, langsung saja kita bahas yang pertama, yaitu komponen yang namanya float. Ya teman-teman, ini adalah float atau yang disebut dengan pelampung, teman-teman. Jadi pelampung ini teman-teman tugasnya adalah sebagai indikator bahan bakar yang ada di ruang pelampung. Jadi bahan bakar itu nanti ada pada ruang pelampung. Jadi kita akan lebih fokus dulu kepada yang salah satu komponen ini dulu, baru nanti kita bahas yang namanya needle valve atau yang disebut dengan jarum pelampung. Jadi pelampung ini terbuat dari karet ya teman-teman, atau sebuah bahan yang bisa mengapung serta ringan. Kemudian bahannya itu mungkin dibuat seringan mungkin di dalamnya itu sudah pasti itu berlubang ya teman-teman. Jadi pelampung ini terbuat dari sebuah karet yang di dalamnya itu terdapat sebuah udara karena berlubang. Teman-teman semua, jadi pelampung ini dapat disetel lidah pelampungnya teman-teman. Sini, ya ini adalah lidah pelampung teman-teman ini. Ini saya tunjukkan ini. Jadi lidah pelampung ini bisa dinaikkan baik ke atas ataupun ke bawah teman-teman. Jadi pelampung ini di dalam ruang pelampung atau di dalam float chamber, dia fungsinya adalah sebagai indikator bahan bakar yang ada di dalam ruang pelampung. Ini ruang pelampung ya teman-teman. Jadi dia naik turun, ya naik turun seperti ini. Bila mana bahan bakar masuk ke dalam ruang pelampung sudah penuh, maka dia akan naik. Kemudian bila turun, dia akan turun. Jadi menyesuaikan bahan bakar yang ada di ruang pelampung. Jadi dia itu bekerjanya itu menyesuaikan ya teman-teman dengan bahan bakar yang ada di ruang pelampung. Jadi sebagai indikator atau sebagai komponen yang berfungsi untuk mengatur masuknya bahan bakar ke dalam ruang pelampung ya teman-teman. Jadi ruang pelampung ini tidak bekerja sendirian, dia satu ya, kesatuan dengan yang namanya nanti yaitu jarum pelampung atau needle valve ya. Ini adalah needle valve ya teman-teman. Saya cari needle valve-nya ada di dalam tutup ya. Ini needle valve-nya ini teman-teman, ada pada tutup karburator ya. Kita buka needle valve-nya atau kita lepas teman-teman. Ini needle valve ya di sini. Ini teman-teman, ini adalah needle valve. Jadi needle valve ini ya dia fungsinya adalah untuk membuka dan menutup saluran bahan bakar yang menuju ke ruang pelampung. Jadi dia itu sistem kerjanya adalah naik turun ya. Bila mana pelampung turun, maka jarum pelampung ini ikut turun. Kemudian bila mana pelampung itu naik karena bahan bakar yang ada di ruang pelampung itu sudah penuh, maka tugas dari jarum pelampung itu adalah menutup saluran bahan bakar yang menuju ruang pelampung. Jadi teman-teman seperti itu ya tugas dari pelampung dan jarum pelampung.
Ini adalah satu kesatuan yang mengatur masuknya bahan bakar ke dalam ruang pelampung. Terus apa sih trouble bila mana pada sistem pelampung itu mengalami kendala atau mengalami masalah? Yang pertama trouble-nya yaitu karburator akan mengalami banjir, teman-teman ya. Jadi kalau needle valve ini ya, needle valve ini atau jarum pelampung ini sudah aus, teman-teman, sudah aus, yang namanya aus berarti sudah tidak span atau tidak sesuai dengan yang sebelumnya. Jadi sudah aus ya, teman-teman. Maka jarum pelampung ini tidak bekerja normal kembali karena sudah aus. Akibatnya, bila jarum pelampung ini tidak segera diganti, maka yang pertama karburator akan menjadi banjir, teman-teman. Ya, banjir. Bahkan nanti bisa mengeluarkan bahan bakar ya, keluar melalui sisi-sisi dari karburator itu sendiri atau bagian bawah dari perpak karburator itu sendiri. Karena kenapa banjir ya, teman-teman? Karena pelampung ini sudah tidak bekerja sesuai atau sudah tidak normal lagi. Langkahnya adalah harus secepatnya mengganti jarum pelampung. Jadi teman-teman jangan khawatir yang masih memiliki sebuah engine yang karburator, barangkali ada kendala karburatornya banjir ya, teman-teman tinggal mengecek jarum pelampung ini. Apakah jarum pelampung ini harus diganti? Apakah jarum pelampung ini kotor atau ada yang mengganjal di dalamnya? Itu segera dicek ya, teman-teman, dengan cara menyemprot, membersihkan dengan cleaner karbu ataupun dengan kompresor. Jadi kalau sudah dibersihkan tapi masih terjadi banjir pada karburator, ya menurut saya ganti jarum pelampung. Jadi itu yang menyebabkan karburator bocor, teman-teman. Ya, ini harus diganti. Yang selanjutnya, karburator bocor itu atau tidak efektif atau tidak bekerja sesuai dengan keinginan dari karburator atau tidak sesuai standar operasional karburator ya, itu diakibatkan karena bisa juga dari yang namanya float atau pelampung ini. Biasanya kalau terjadi yang pertama adalah sebab banjir ya, teman-teman. Sebab banjir itu ya karena dari float ini bermasalah. Biasanya nanti permasalahannya itu ada di lidah pelampung ini, teman-teman, lidah pelampung ini. Ini jadi lidah pelampung ini ya, teman-teman, ini bisa dinaik turunkan ya. Bisa disetel naik dan bisa disetel turun. Ya, ini bisa dinaikkan atau diturunkan, teman-teman. Jadi cukup mudah ya untuk menyetel pelampung ini, yaitu dengan cara diturunkan atau dinaikkan sesuai dengan kebutuhan ya, teman-teman. Jadi kita akan bahas satu persatu komponen-komponen pada karburator. Kemudian jika mengalami trouble pada karburator seperti tadi yang saya sampaikan, karburator banjir, teman-teman nggak usah bingung ya, cukup dengan cara mengecek. Yang pertama tadi adalah jarum pelampung atau needle valve-nya, kemudian setelan lidah pelampungnya. Mungkin teman-teman seperti itu yang dapat kita sampaikan dan kita bahas ya, teman-teman. Jadi tadi sudah menyampaikan bila karburator banjir ya, teman-teman jangan usah bingung, cek aja jarum pelampung dan pelampungnya. Nanti kita bahas komponen-komponen yang selanjutnya, teman-teman. Yang pertama itu nanti kita bisa bahas yang lainnya tentunya di tutor otomotif ruang inspirasi. Baik, teman-teman semua, terima kasih sudah mampir di video saya. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe agar video dan channel saya tetap berkembang, bisa memberikan edukasi dan bermanfaat bagi kita semua. Teman-teman silakan, barangkali ada masukan, kritik dan saran bisa ditulis di kolom komentar. Jadi teman-teman, itulah yang dapat kami sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.